warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaib wa hasnul khawatimi wa yastasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ya ada di kulli ma'lum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sejumlah nikmatnya, baik nikmat zahir ataupun batin, yang tidak dapat terhitung dan terbilang, kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat sampai berjumpa kembali di Ramadan 1443 Hijriah 2022. Dengan semangat Ramadan dan dengan semangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dicucuri taufik dan hidayahnya melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keharibaan manusia termulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, khususnya umumnya kepada kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Dalam kesempatan silaturahmi kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan beberapa ulasan yang dinukil daripada kitab Mu'tabarah Alimil Ulama. Di antaranya yaitu kitab Dzurratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Semoga dengan membaca kitab tersebut kita diberikan lautan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan kali ini segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan secara detail daripada petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka hendaklah
ia berpuasa sebulan penuh. Kecuali bagi orang-orang dalam keadaan sakit yang tidak dapat ditolerir, tidak ada udzur syara. Ada udzur syara, maka boleh agama Islam mengtidakpuasakan. Tetapi di hari-hari setelah Ramadan, ia harus mengqadha puasa-puasa tadi. Dengan seperti penjelasan tadi, Allah memberikan kewajiban puasa bukan untuk memberatkan kepada orang-orang yang beriman, tetapi malah memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang beriman. Setelah khatam puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka hendaklah bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan hari raya Idul Fitri telah tiba sebagai bonus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka-mereka yang melaksanakan puasa Ramadan tadi. Para hadirin rahimakumullah, keutamaan Ramadan banyak sekali. Di antaranya adalah wa'anin Nabi alaihi salatu wassalam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, nuzilat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalam awal lailatin min Ramadan. Bahwa suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam diturunkan oleh Allah pada awal malam Ramadan. Kemuliaan yang ada di bulan Ramadan sampai menjadi Ramadan itu King of the Moon, raja bulan yang 12. Wa unzilatit Tauratu li sittin min Ramadan. Dan Allah telah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Wal Injilu li thalatha asyarata. Dan Allah telah menurunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam 13 Ramadan. Waz-Zaburu li thamaniya asyarata min Ramadan. Dan Allah telah menurunkan kitab suci Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam 18 bulan Ramadan. Wal Qur'anu li arba'in wa ishrina. Dan Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam 24 bulan suci Ramadan. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Berita wahyu yang Allah telah janjikan dan termaktub dalam kitab suci sebelumnya, baik kitab Injil ataupun kitab Taurat dan suhuf-suhuf yang lain, ternyata sudah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga kesempurnaan kitab suci Al-Quran adalah kesempurnaan yang tiada tara. Tidak ada kitab setelah kitab suci Al-Quran. Sebagaimana tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain bahwa diturunkan kitab suci Al-Quran itu bukan tanggal 24 Ramadan, tetapi malam 17 bulan Ramadan, sehingga ada peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran ke suatu tempat yang namanya Baitul Izzah. Itu kapan dan di mana hanya Allah yang tahu. Setelah di Baitul Izzah, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dalam tempo waktu 23 tahun. Al-Quran sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Itu surat Al-Qadar dalil bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu surat per surat, ayat per ayat memakan tempo waktu 23 tahun. Informasi wahyu Allah Subhanahu wa taala semua telah sempurna. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sebelah kiri dan sebelah kanan, atas, bawah, samping, dan sebagainya. Semua termaktub dalam wahyu Allah dalam kitab suci Al-Quran. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'in." Tidak kami luputkan satu persatu apapun jenisnya itu, tentang apapun itu, melainkan ada dalil yang sempurna di dalam kitab suci Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, saking mulianya bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada sholat taraweh kecuali adanya hanya di bulan Ramadan. Sholat taraweh 1 tahun 1 kali yang kita kerjakan adalah menandakan kemuliaan dari berbagai banyak kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Su'ilan Nabi alaihi salatu wassalamu an fadailit tarawih fi syahri Ramadhan. Faqala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai keutamaan, fadilah, kemuliaan salat tarawih yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yakhrujul mu'minu min dhanbihi fi awwali lailatin kayauma waladathu ummuh. Keutamaan tarawih pada malam 1 bulan Ramadan adalah bakal diampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholawat tarawih. Saking diampuninya bersih seperti bayi baru terlahir ke alam dunia. Wapil lailatis saniyati, dan keutamaan tarawih di malam kedua insyaallah besok. Yugbaru lahu wali abawaihi ingkana mu'minaini, akan diampuni dosa orang yang melaksanakan tarawih plus orang tua yang melaksanakan tarawih. Si Fulan melaksanakan sholat tarawih, dia kan punya orang tua, ibu dan bapak. Bukan si Fulan saja yang bakal diampuni dosanya, tetapi si Fulan plus kedua orang tuanya bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sababiyah ia melaksanakan sholat tarawih pada malam kedua bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Al-Fakir hanya sekelumit saja yang bisa disampaikan dalam saat kali ini. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah itu dari Al-Fakir yang jauh daripada kesempurnaan. Istilahnya tak ada gading yang tak retak, apalagi Al-Fakir. Banyak sekali kekurangan. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.